Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini guys, seperti biasa. Tapi semoga selalu memberikan informasi dan manfaat ya guys buat teman-teman semua, buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian terapkan dalam usaha kalian ya guys. Nah jadi seperti biasa, pada video kali ini Insan mau memberikan tips ya guys ya, berhubung karena semalam itu nggak sempet buat video sama sekali, sibuk. Nah kali ini ada dua video yang akan Insan upload, mudah-mudahan bermanfaat karena kalau satu video itu dijadikan satu nanti kepanjangan. Dan temanya juga berbeda guys, jadi ya Insan jadikan dua video aja supaya ya dari kalian itu mudah mencarinya. Kemudian satu informasi lagi buat kalian yang susah mencari video, itu beberapa video memang nggak tampil di YouTube Go ya guys ya, jadi harus kalian buka dari YouTube-nya, bener-bener dari YouTube, karena di beberapa video ataupun banyak lah guys Insan cek nggak tampil di YouTube Go atau aplikasi YouTube lain kecuali dari YouTube resminya sendiri. Jadi kalau kalian mau melihat data-datanya ataupun video-video yang lengkapnya, tonton di YouTube-nya guys, jangan di YouTube Go atau di YouTube channel-channel lain lah. Nah seperti itu guys. Nah jadi tema kedua ini, video kedua ini adalah membahas tentang masalah kayu ya guys ya, kayu yang model baru kayu yang baru atau kayu yang lama. Nah mana yang lebih bagus untuk backlog ya guys. Nah jadi banyak pandangan dari petani-petani jamur atau pengusaha jamur tiram lainnya itu tentang jenis kayu ini guys. Kalau jenis kayu nggak usah Insan permasalahkan ya guys ya, mungkin lain kali akan kita bahas. Ini yang Insan permasalahkan, yang Insan bahas adalah jenis kayu ataupun kayu lama atau kayu baru yang bagus untuk backlog jamur tiram. Nah jadi seperti ini guys, beberapa riset udah Insan kerjakan, udah Insan lakukan. Sebenarnya udah agak lama juga sih, tapi ya nggak kepikiran bahwa ada yang bertanya seperti ini. Jadi ya udah Insan apa aja lah Insan jelaskan sekalian melalui video ini. Karena kalau mendengar jawaban dari pengusaha-pengusaha yang udah memberikan ilmunya, nah seperti itu, katanya kayu yang lebih lapuk, lebih lama itu lebih bagus untuk jamur tiram. Nah, apakah benar seperti itu? Kemudian Insan merisetnya, Insan coba praktekkan. Nah jadi untuk perjalanan miselium ya guys ya, perjalanan miselium itu memang dia menyukai jenis kayu yang sudah benar-benar lapuk, udah kering kali lah ya guys ya, kering. Jadi kalau dia ditambahkan nutrisi sedikit, kapur, kemudian air, ya udah itu komposan udah sangat sempurna kali untuk miselium livahnya. Perjalanannya pasti akan sangat tebal, putih. Nah seperti itu guys. Tapi untuk pertumbuhan si jamur tiram, nah jadi masalahnya di sini guys. Hasil dari miselium itu tidak menentukan hasil dari jamur tiram, karena jamur tiram itu yang memakan zat arang yang ada di kayunya itu. Kalau perjalanan miselium itu hanya sekedar mengumpulkan nutrisi-nutrisi yang berada di dalam kayu atau backlog yang kalian buat. Nah jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, saat kita membuat backlog itu berarti kan nutrisinya itu tergantung dari zat kayunya itu ya guys ya. Seberapa jamur yang dihasilkan itu tergantung dari seberapa tinggi kandungan zat arang yang ada di dalam kayu tersebut. Jadi kalau kayunya itu sudah benar-benar lapuk, udah benar-benar kering, udah lama, nah itu sudah zat arangnya udah sangat berkurang, sudah sangat menurun. Oleh sebab itu produktivitas si jamur ataupun hasil kalkulasi jamurnya itu akan sedikit guys, agak sedikit berkurang lah ya guys ya. Tidak seperti kayu yang masih baru. Hanya saja kalau misalkan kayu yang baru itu dia masih memiliki banyak getah, kemudian masih mengandung banyak miselium jamur liar. Nah seperti itu yang menghambat miselium itu untuk memakan zat kayunya itu tersebut guys. Jadi kesimpulan yang Insan ambil dari itu adalah kalau misalkan untuk membuat log jangan terlalu kering, jangan terlalu lama kali. Bukannya nggak bagus ya guys ya, tapi hasil dari si jamurnya ini yang kurang maksimal lah seperti itu guys, karena memang udah lapuk itu dia udah banyak terbuang zat arangnya itu guys, entah itu dalam goni, entah itu dalam tumpuan serbuknya. Nah jadi setelah zat arangnya itu berkurang, jadi
masa tumbuh jamur tiramnya itu juga pastinya akan berkurang. Harusnya satu log itu bisa menghasilkan 4-5 ons, tapi karena zat arang dalam si kayu tadi ini udah berkurang, jadi hanya mungkin bisa 3,5 on atau mentok di 4 on, walaupun udah ditambah nutrisi tambahan seperti dedek dan kemudian tepung jagung, kemudian kapur itu tadi ya guys ya. Sekali lagi itu hanya nutrisi penunjang, itu hanya penambah supaya pertumbuhan jamurnya itu cepat, bagus, padat, tidak gampang hancur, kemudian rimpunannya banyak. Nah seperti itu guys. Tapi ya nutrisi utama dari si jamur tiram itu adalah si zat arangnya yang berada di kayu itu guys. Nah jadi buat kalian yang mau mencoba buat backlog, nah ini dia guys tipsnya. Mau mencoba buat backlog, kalau misalkan kayunya itu baru tapi jangan langsung dipakai, diamkan dulu 3-5 hari. Setelah 3-5 hari udah cukup kering, segala kandungan getahnya udah mungkin berkurang banyak, jadi baru mulai dikompos, kemudian baru mulai di steam. Nah kemudian kalau misalkan kayu kalian itu udah lapuk ya nggak masalah sih guys, tapi itu tadi guys, mungkin kalian harus menambahkan nutrisinya lebih, dari segi dedeknya mungkin dilebihkan, dari segi kapurnya dilebihkan. Nah seperti itu guys, itu mungkin tips dari Insan, karena Insan sendiri yang udah mencoba ya guys ya, log dengan kayu keras, log dengan kayu yang baru sekitar 3 atau 4 hari. Tapi kalau misalkan kayu masih basah itu benar-benar nggak bisa ya guys ya. Itu nggak bisa digunakan untuk backlog karena masih ada getahnya. Jadi miselium itu tidak akan mau memakan kayu yang masih bergetah. Nah seperti itu guys, entah itu getahnya banyak atau untuk getahnya sedikit, tapi masih kayu baru itu masih nggak bisa. Harus dia dikeringkan, kadar getahnya, kadar airnya minimal berkurang itu 70%, baru bisa kita gunakan untuk campuran media backlog. Jadi seperti itu guys. Yang seperti yang Insan bilang tadi, riset Insan yang udah Insan coba itu dari kayu yang udah didiamkan selama 3 atau 4 hari baru datang dari kilang, kemudian dengan kayu yang udah hampir 1 bulan. Nah dari perbedaan komposan itu, satu log itu 50, satu komposan itu 50 backlog, dan hasilnya ya lumayan jauh ya guys ya. Ya rata-rata kalau kayu baru itu masih dapat 4,5 on, ada yang 5 ons juga guys. Tapi kalau kayu yang udah 1 bulanan itu dia rata-rata hanya 3,5 ons. Nah seperti itu guys jamurnya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak percaya ataupun merasa yang Insan bilang ini nggak bener, ya nggak masalah guys, kalian riset aja sendiri, kalian praktekkan. Insan cuman berbagi buat yang mau, buat yang udah mau serius usaha, mau belajar buat log, kemudian bisa diterapkan, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dalam usahanya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin itu aja lah guys, ngobrol-ngobrol nggak penting. Satu hari ini ada 2 video di upload, semoga bisa bermanfaat, semoga ada ilmu baru yang kita ambil, sama-sama kita terus belajar tentang usaha budidaya jamur tiram ini. Nanti Insan akan mereview juga backlog jumbonya bagaimana. Apa kalian nggak penasaran dengan hasilnya seperti apa? Nanti akan coba, kalau misalkan ini berhasil akan Insan coba share beberapa tipsnya buat kalian. Karena ini percobaan Insan yang kedua, dan sepertinya ini ada tanda-tanda yang bagus. Dari media belum ada kontaminasi, padahal usia log udah 1 minggu lebih ya guys ya. Tapi belum ada tanda-tanda kontaminasi, walaupun perkembangan miseliumnya itu lama sekali, karena memang bibitnya Insan kasih sedikit. Insan mau menguji medianya dulu sudah steril apa belum, dan ternyata mudah-mudahan alhamdulillah udah steril guys. Berarti percobaan selanjutnya nanti tinggal ditambahin bibitnya yang banyak, mungkin 1 log 1 botol, keren itu ya guys ya. Nah sampai sini video guys, ngobrol-ngobrol nggak penting. Kita jumpa lagi nanti di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.